Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita melanjutkan materi bimbingan pembelajaran kita setelah kita sama-sama memberikan informasi tentang makhraj atau makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Pada saat sekarang ini, seiring dengan perkembangan bacaan santri kita atau siswa kita tentunya, maka pada saat sekarang ini kita telah masuk ke pembahasan hukum bacaan khususnya untuk tingkat pemula. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa firman-firman Allah yang mulia ini, Al-Quranul Karim, terdapat beberapa kaidah atau hukum bacaan jika kita membacanya. Kita awali dari suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, di sini kita sudah perkenalkan adanya mad tabi'i, dan jika kita wakaf maka lahir hukum bacaan. Pertama adalah mad tabi'i, yaitu masuknya alif, waw, dan ya. Pada materi yang lalu telah kita bahas bersama, yaitu sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, dan ya sebelumnya kasrah. Inilah yang dikenal dengan mad tabi'i. Namun jika bertemu dengan selain daripada fathah, dhamma, dan kasrah yang tadinya huruf hidup menjadi huruf mati, maka lahirlah hukum bacaan yang dikenal dengan mad arid lis-sukun, seperti yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ila akhiril ayat. Di sini juga dapat diberikan informasi kepada mereka bahwa bacaan Al-Fatihah jika wasal, seperti contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi di situ yang berfungsi di situ adalah mad tabi'i. Ini informasi kepada siswa atau santri kita. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah sampai. Jadi dari huruf mad tabi'i, dan pada saat berhenti disukunkan, maka di situ lahir mad arid lis-sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka
kita juga perkenalkan di sini adalah adanya tasydid. Ada tasydid, jadi dari awal diberikan informasi kalau membaca Al-Quran itu tidaklah dibaca semaunya kita, tapi melainkan sesuai dengan kaidah daripada bahasa Arab itu sendiri atau dialek bahasa Arab itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqimah. Nah, di sini juga kita perkenalkan materi makhraj huruf tetap diingatkan tak kalah mereka mengucapkan, terutama huruf-huruf isti'alah dan istifal tak kalah mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi tetap kita tuntun mereka sampai seiring dengan perkembangan fisik dan tingkat pemahaman mereka, insya Allah. Maka kehadiran lembaga pendidikan baca tulis Al-Quran mulai dari TPQI, apatah lagi di pondok-pondok pesantren tentu sangat punya peran dalam memelihara bacaan santri itu sendiri, agar mereka betul-betul fasih di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tingkat pemahaman atau jenjang pendidikan mereka. Kita lanjut ke surah sebelumnya. Di sini waladdallin. Di sini juga yang dikenal dengan mad musaqqal kalami. Perkenalkan bahwa apabila kalau yang tadinya huruf mati, huruf hidup dimatikan atau disukunkan, mad arid disukun. Kalau ayat terakhir waladdallin, di situ juga dikenal dengan musaqqal kalami. Jadi dolin, di situ ada dua hukum bacaan. Pertama adalah musaqqal kalami, yang kedua mad arid lisukun. Allahu a'lamu bissawab. Di santri betul-betul terpenuhi dari kebutuhan pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Artinya apa yang tertuang dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala diinformasikan kepada mereka, dan di buku Qiraah An-Nur ini malah mereka diberi tugas untuk mengurai atau mengeja dengan ejaan istilah-istilah Arab atau harakat-harakat bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk ke surah An-Nas. Surah An-Nas ayat 1 hingga ayat 5 semuanya berakhir dengan, jika kita wakaf, berakhir dengan mad arid lisukun. Sekarang kita masuk informasikan kepada mereka tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq di mana tidak kita jumpai, yaitu mad tabi'i, melainkan dia adalah huruf qalqalah. Jadi di situ lagi ada informasi bahwasanya ada 5 huruf yang dikenal dengan huruf qalqalah, yaitu huruf qaf, huruf qaf, huruf ta, ba, huruf ba, jim, dan dal. Kelima huruf ini maka juga diberikan informasi kepada mereka kalau ini huruf yang dikenal dengan huruf qalqalah, yang tentunya terbagi dua, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Jadi mereka diberikan penjelasan atau informasi kepada mereka agar tentunya mereka memperhatikan
dan selalu mencari informasi apa yang dimaksud dengan huruf qalqalah, sughra dan kubra. Disitulah kita memberikan penjelasan, dan tak kalah mereka membacanya, tentu mereka akan terbiasa nantinya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, falaq, dan huruf qaf salah satu dari dia adalah huruf isti'la, terangkatnya pangkal lidah, dan dia adalah qalqalah kubra. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi sudah setelah kita perkenalkan akhir-akhir ayat, bacaan itu tak kala kita waqaf, maka di situ juga diperkenalkan tentang hukum bacaan yang menyertainya. Artinya kita memberikan informasi kepada peserta didik kita atau santri kita, siswa kita, untuk senantiasa belajar terus dalam hal memperbaiki atau mengetahui hukum-hukum bacaan yang menyertainya. Semoga dengan cara seperti ini dapat memberikan kesungguhan, atau dapat santri dapat bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Tentu kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga informasi tentang surah Al-Falaq ini, surah Al-Fatihah, akhir surah Al-Fatihah, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq dapat menambah wawasan buat kita semua. Fastabiqul khairat, subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.